Berita bahwa Renon ingin meninggalkan pekerjaannya di keluarga Ludwig datang sebagai berita besar bagi kami, karena kami membutuhkan orang-orang yang kompeten. Kilian dan aku berhasil merekrutnya dan menjanjikan perawatan terbaik yang dapat kami berikan, dan menekankan potensi Raizen. Setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah besar Ludwig dan akhirnya tiba di kastil, kami menyapa Renon. Senang melihatnya setelah sekian lama. Ini adalah hal yang bagus untuk kita, Renon. Tapi bukankah sangat disayangkan kau harus meninggalkan Ludwig? Maksudku, selain istana kekaisaran, tidak ada tempat lain yang membayar sebanyak itu. Ya, mungkin karena saya sudah menabung cukup banyak, jadi uang bukanlah masalah utamanya. Renon masih pelit menunjukkan emosinya, tapi dia tampak agak tertekan saat mengatakannya. Kenapa? Apa ada sesuatu yang terjadi di rumah besar Ludwig? Tanya Kilian dengan cemas. Setelah berpikir sejenak, Renon mengeluarkan buku hariannya dari tasnya dan menyerahkannya kepada Kilian. Akan menjadi cerita yang panjang jika saya menceritakannya kepada Anda, jadi sebaiknya Anda membaca sendiri buku harian saya. Kilian dan aku bingung dengan perilakunya, mengeluarkan buku hariannya seolah-olah itu adalah laporan. Tetapi tampaknya dia tidak keberatan. Kami mulai memeriksa buku harian sejak hari kami meninggalkan rumah besar Ludwig. 15 September 1825. Begitu pernikahan Tuan Cliff selesai, Tuan Kilian dan Nyonya Edith berangkat ke Raizen. Mereka membawa Anna, dan tampaknya semua jejak mereka telah hilang dari rumah besar ini. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Tetapi atmosfer di rumah besar telah banyak berubah sejak mereka pergi. Hubungan Duke dan Duchess dengan Nona Lizzie yang sebelumnya selalu harmonis tampaknya telah mendingin. Sang Duchess jarang bertemu Nona Lizzie, dan yang mulia Duke semakin banyak minum dan sering mendesah. Pada pesta pernikahan beberapa waktu lalu, di mana Tuan Kilian dan Nyonya Edith hadir, suasananya secara lahiriah baik. Tetapi sekarang hampir tidak bisa dikatakan baik. Tuan Cliff telah mulai membuat pengaturan untuk suksesinya dengan sungguh-sungguh. 10 November 1825. Nona Lizzie yang selama ini menyendiri di kamarnya, akhir-akhir ini semakin tampak menonjol. Ia mulai menghadiri pesta-pesta dan pakaiannya pun semakin mewah seiring berjalannya waktu. Kali ini, ia mengumumkan bahwa ia akan menyelenggarakan pesta akhir tahun pada bulan Desember. Tampaknya dia dan Tuan Cliff sedikit berselisih soal masalah ini, tetapi tampaknya Nona Lizzie telah memutuskan untuk menyelenggarakan pesta bulan Desember. Duchess belum memberikan konfirmasi, namun ada banyak rumor yang beredar bahwa menantu perempuannya sudah mencoba untuk mengambil alih posisi tuan rumah di keluarga. Duchess tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak banyak bicara. Perasaanku juga tidak sama seperti sebelumnya. Mungkin sudah waktunya bersiap meninggalkan tempat ini. 31 Desember 1825. Pesta akhir tahun yang diselenggarakan di rumah besar Ludwig kemarin dan hari ini merupakan pesta yang paling mewah dan boros yang pernah saya lihat sejak saya berada di sini. Nona Lizzie berkata bahwa status Duke Ludwig sebagai salah satu orang kepercayaan kaisar seharusnya diketahui oleh semua orang. Dan ya, bahkan tanpa semua kehebohan itu, tidak dapat disangkal bahwa keluarga Ludwig adalah keluarga paling berkuasa di kekaisaran. Duke dan Duchess tetap tenang dan tak terganggu seperti biasanya, tetapi dilihat dari desahan dalam sang kepala pelayan saat mengantar mereka ke kamar mereka larut malam, kemungkinan besar suasana hati mereka sedang tidak begitu baik. Di sisi lain, Nona Lizzie tampak sangat menikmatinya. Ia mendapat banyak perhatian karena Yang Mulia Catherine juga hadir dan menghiasi pesta tersebut, menunjukkan hubungan dekat mereka. Nona Lizzie berdansa beberapa kali dengan pria selain Tuan Cliff. Tetapi semakin dia berdansa, semakin buruk penampilan Tuan Cliff. Dan saya pun menjadi semakin tidak nyaman. Pada akhirnya, saya pergi lebih awal dan tidak pernah kembali. Apakah saya satu-satunya orang yang merindukan masa lalu keluarga Ludwig yang bermartabat? 15 Januari 1826. Sudah 15 hari sejak tahun baru tiba.
Setelah mengirimkan surat ke masing-masing tuan tanah di awal bulan untuk meminta mereka menyerahkan rincian pengumpulan pajak dari semester kedua tahun lalu, kini suasana menjadi tenang. Jadi, sambil minum teh, saya membaca surat Nyonya Edith. Nyonya Edith mengirimkan ucapan selamat tahun baru tidak hanya kepada keluarga Ludwig, tetapi juga kepada para pekerja dekatnya. Dia mengatakan bahwa dia dan Tuan Kilian baik-baik saja. Mereka telah memeriksa Raizen dan mempertimbangkan berbagai opsi untuk pengembangan. Dan saya sangat penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi pada Raizen di masa mendatang. Saya juga menerima surat ucapan selamat dari Anna dan dapat mengetahui lebih banyak tentang kesulitan-kesulitan yang tidak diceritakan Nyonya Edith kepada saya. Malam harinya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya mengeluarkan kertas surat saya dan menulis balasan, yang secara diam-diam menyebutkan keinginan saya untuk mengundurkan diri. Saya berharap Nyonya Edith akan menyadari niat saya. 5 Februari 1826. Saya lelah. Selama bertahun-tahun bekerja di rumah besar Ludwig, kurasa saya belum pernah merasa selelah ini. Akan lebih baik kalau itu karena penumpukan pekerjaan. Tetapi akhir-akhir ini, Nona Lizzie telah mengganggu saya dengan cara yang aneh. Semuanya dimulai pada hari saya pergi ke kantor pos. Saya sedang keluar dan berpapasan dengan Nona Lizzie, dan ketika dia bertanya kemana saya akan pergi, saya hanya menjawab untuk mengirim surat. Dan kemudian saya melihat betapa tajamnya mata Nona Lizzie. Dia pasti menyadari bahwa saya akan mengirim surat pada Raizen. Saya tidak menyadari Nona Lizzie masih menyimpan dendam terhadap Nyonya Edith. Tapi bukankah dia sendiri pelakunya? Saya tidak mengerti mengapa Nona Lizzie membenci Nyonya Edith, padahal Nyonya Edith sudah memaafkannya. Semenjak itu, dia mulai mengambil alih tugas yang bukan tugasnya, atau menerobos masuk ke kantor saya dan berdebat dengan saya gara-gara hal sepele. Itu bukan sesuatu yang tidak dapat saya tangani, tetapi saya sedikit khawatir tentang hari-hari ke depannya. 1 Maret 1826. Musim semi sudah di udara, tetapi angin dingin pertengahan musim dingin masih bertiup di rumah besar Ludwig. Kemarahan Duk akhirnya meledak kemarin. Belum lama ini, Nona Lizzie datang menemui putra mahkota tanpa memberitahu Duk maupun Tuan Cliff. Dia mengklaim itu untuk keluarga Ludwig, tetapi di mata Kaisar, itu adalah upaya untuk menjalin hubungan dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Tidak hanya itu, Kaisar sendiri yang memanggil Sang Duk dan menanyakan apa yang sedang direncanakannya. Pada akhirnya, Duk memarahi Nona Lizzie, namun alih-alih berpikir dan sadar akan kesalahannya, Nona Lizzie malah membentak Sang Duk. Tuan Cliff tampaknya terjebak di tengah-tengah, mendengar komentar-komentar tidak menyenangkan dari kedua belah pihak. Tidak mungkin keluarga Ludwig akan runtuh gara-gara hal seperti ini, tetapi saya tidak bisa tidak merasa campur aduk saat mengingat betapa kuatnya keluarga itu dulu, baik secara internal maupun eksternal. 26 Maret 1826. Nona Lizzie telah ditempatkan dalam masa percobaan karena menampar pipi Viscontes Moore. Dulu orang akan berkata bahwa Nona Lizzie yang jelita tidak mungkin melakukan hal seperti itu, tapi kini tak seorang pun meragukannya. Saat saya melewati aula untuk menemui Duchess, saya mendengar Tuan Cliff dan Nona Lizzie sedang bertengkar. Nona Lizzie berteriak, "Pembohong!" Dan Tuan Cliff yang tampak kesal menjawab, "Demi Tuhan, lakukan saja secukupnya. Keadaan pribadi mereka bukan urusan saya. Tapi kalau mereka bertengkar seperti itu di depan orang lain, menurutku cinta mereka sudah berakhir." 2 Mei 1826. Saya telah memutuskan untuk segera berhenti dari pekerjaan saya. Nyonya Edith telah menulis surat yang mengatakan bahwa dia ingin memperkerjakan saya sebagai manajer keuangan di Raizen jika saya bersedia. Saya bersyukur bahwa dia tampaknya telah menyadari niat saya. Saya berbicara kepada Duk dan Duchess mengenai hal itu dan meminta izin mereka, dan mereka berdua sedih melihat saya pergi, tetapi bersedia memberikan restu mereka, dan mengatakan itu akan lebih baik bagi saya.
namun tidak dengan Tuan Cliff dan Nona Lizzie. Tuan Cliff mencoba menghentikan saya dengan menyebutkan sebuah kehormatan menjadi pengikut keluarga Ludwig dan juga gaji yang besar. Namun saya tidak setuju. Saya lebih suka melakukan pekerjaan yang saya nikmati dan memberi kepuasan meskipun gajinya lebih kecil. Reaksi Nona Lizzie bahkan lebih buruk. Dia pasti ingin menendang saya keluar karena membantu Nyonya Edith di masa lalu. Tetapi dia tidak tahu saya benar-benar akan pergi ke Raizen. Dan dia menuduh saya mencoba mencuri informasi keluarga Ludwig untuk diberikan ke Raizen. Tetapi Duke menolak mendengarkan Nona Lizzie. Nyonya Edith, Anda seharusnya melihat ekspresi wajah Nona Lizzie saat itu. Saya tidak lagi menganggap Nona Lizzie cantik. Hati saya hancur saat memikirkan bahwa sebuah keluarga yang telah berbakti pada martabat dan kesetiaan selama bertahun-tahun dihancurkan oleh satu orang. Aku tidak percaya ini yang terjadi. Ketika Kilian selesai membaca buku harian itu, dia bergumam dengan nada rendah. Maaf, saya tidak membawa kabar baik. Kenapa ini salahmu? Ini semua salah keluargaku. Kilian yang pernah menganggap orang tua dan saudara laki-lakinya tidak memiliki cacat moral, dan Lizzie seperti seorang malaikat, tersenyum lemah mendengar ironi itu semua. Aku menepuk tangan Kilian, lalu menoleh ke Renon dan mengucapkan terima kasih lagi. Aku senang kau memilih kami, Renon, meskipun pasti sulit bagimu untuk melepaskan kehidupanmu di ibu kota dan juga statusmu sebagai pengikut keluarga Ludwig. Keadaan akan menjadi sangat sibuk di sini, dan aku sangat membutuhkan manajer keuangan yang kompeten. Seperti yang saya tulis di buku harian, saya sudah lama ingin datang ke Raizen. Terima kasih telah mengundang saya, Kontes. Aku bisa menjamin bahwa kamu akan menikmati pekerjaanmu di sini. Aku memandang Renon, yang tampak sama seperti sebelumnya, dan mencoba membayangkan organisasi kantor administrasi di Kastil Raizen di kepalaku. Beruntungnya aku, Renon datang tepat waktu, saat aku sudah khawatir dengan kehamilanku dan kurangnya tenaga. Aku sudah memiliki beberapa orang di tempatnya, dan akan sempurna untuk menempatkan Renon sebagai manajer. Aku harap situasi keluarga Ludwig tidak seburuk yang dipikirkan Renon. Sungguh menyedihkan bahwa Lizzie masih belum sadar. Aku tahu itu semua salah keluarga Ludwig. Tetapi aku sedikit khawatir karena mereka masih keluarga Kilian. Tentu saja mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga mereka adalah Ludwig. Aku mengabaikannya dan melanjutkan hidupku sendiri.